Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Orbit. Perkenalkan sebelumnya, saya Eli Nurhalizah Nasution, NIM 2519074 dari PT IKA B semester 4. Saya di Orbit merupakan salah satu pengurus di bidang network. Baik, di sini saya akan menyampaikan mentoring kita pada hari ini mengenai Cisco Packet Tracer. Mungkin itu sedikit jarang didengar oleh kawan-kawan sekalian, namun Cisco Packet Tracer ini untuk anak PT IKA dia akan mempelajarinya di semester 3, dan ini termasuk salah satu mata kuliah yang sangat menantang untuk anak PT IKA. Dan untuk yang bukan jurusan PT IKA, ini juga berguna banget, dimana nanti kalian akan mengetahui bagaimana sih proses pengiriman data antara komputer ataupun HP, bagaimana dia bisa terkirim secara padahal filenya di sini tiba-tiba sampai ke sana. Jadi di Cisco Packet Tracer ini kita akan melihat bagaimana simulasi pengirimannya. Di arti lain, Cisco Packet Tracer merupakan sebuah alat pembantu atau bisa disebut simulator untuk alat-alat jaringan Cisco. Cisco Packet Tracer biasanya sering digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian. Program itu dibuat untuk kita yang ingin tahu ataupun yang ingin belajar mendalami tentang jaringan. Bagaimana sih padahal tidak ada kabel, tiba-tiba pesan saya bisa sampai ke Jakarta ataupun sebagainya. Pada dasarnya Cisco Packet Tracer ini memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar bagaimana merancang, membangun, mengkonfigurasi sebuah jaringan, mulai dari jaringan yang sederhana sampai jaringan yang kompleks. Baik, di sini jika kawan-kawan ingin menginstal Cisco Packet Tracer, softwarenya ada di deskripsi video di bawah ini. Jadi silahkan saksikan, pahami. Jika kawan-kawan ingin bertanya, maka silahkan komentar. Sini saya akan menjelaskan cara menginstal dan bagaimana cara kita menggunakan materi Cisco Packet Tracer. Mungkin hanya sedikit tentang pengenalan. Untuk lebih dalamnya, untuk anak PT IKA akan diajarkan di semester 3 ataupun boleh bertanya kepada saya. Silahkan komentar. Baik, kita masuk kepada install aplikasi Cisco Packet Tracer. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan menginstal terlebih dahulu software Packet Tracer. Di sini saya menggunakan Packet Tracer versi 5.3. Setelah itu kita klik setup 2 kali, kemudian pilih yes, next, I exit artinya kita setuju, next, kemudian pilih tempat penyimpanan yaitu di local disk C, program file Cisco Packet Tracer, next, create a desktop icon, next, install. Kita tunggu. Setelah itu finish. Ini adalah bentuk awal dari lembar kerja Cisco Packet Tracer, dan ini merupakan icon dari Cisco Packet Tracer. Untuk cara penginstalannya mungkin cukup sekian. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengenalan lembar kerja Cisco Packet Tracer. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jendela dari Cisco Packet Tracer. Baik, yang ini namanya title bar, dimana nanti di sini ketika kita menyimpan file, nama kita akan tersimpan. Misalnya kita save
PTIK. Di sini akan ada nama PTIK, Cisco Packet Tracer PTIK. Selanjutnya yang ini adalah menu bar, di mana terdiri atas file, edit, option, view, tool, extension, help. Selanjutnya yang di bawahnya ini adalah menu toolbar. Dia toolbar, di mana terdiri dari new, open, save, print, activity, copy, paste, undo, redo, zoom in, zoom reset, zoom out, drawing plate. Ini kita gunakan ketika memberi pembatas-pembatas, dan custom device. Selanjutnya yang berada di samping kanan ini juga merupakan sebuah toolbar. Yang select ini gunanya untuk men-select seperti ini. Ini merupakan move layout, gunanya untuk memindahkan suatu objek atau layout. Yang ini namanya place note, di mana kita bisa memberikan untuk catatan, misalnya menambahkan LAN sebelah sini merupakan gedung ini, jadi menggunakan place note. Yang ini delete, yaitu untuk menghapus device. Selanjutnya inspect, di sini dia tuh untuk memeriksa. Sedangkan yang ini add simple PDU. Simple PDU yang kedua ini seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan menggunakan kedua itu untuk melakukan simulasi pengiriman pesan. Baik, ini adalah yang paling penting. Ini merupakan macam-macam device, dimana yang pertama saya akan menjelaskan tentang router. Router berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda network atau jaringannya. Misalnya dalam gedung ini menggunakan kelas B atau IP kelas B, sedangkan yang kita ingin hubungkan ke ruangan sebelah menggunakan kelas A. Jadi kita harus menggunakan router untuk penghubung kedua tersebut. Di sini ada 6 jenis router. Oke, ada 6 jenis router. Selanjutnya switch. Fungsinya berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu jaringan, misalnya menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya dengan IP address kelas yang sama. Selanjutnya hub hampir sama dengan switch. Dan linkage, ini adalah wireless device, dimana nanti ini kita akan menggunakan wifi kepada laptop kita, jadi dia adalah nirkabel, tidak menggunakan kabel. Selanjutnya yaitu end device. Ini juga merupakan pangkat yang penting, dimana end device ini kita akan menghubungkan berbagai macam perangkat. Ini adalah laptop, ada PC, ada server, ada TV, dan masih banyak lagi yang terdapat di menu device ini. Itu adalah perangkat-perangkat yang akan kita hubungkan nantinya. Baik, selanjutnya konektor ataupun kabel. Di sini ada beberapa jenis kabel, yaitu yang pertama automatically, ini berarti kabel otomatis. Namun yang sering digunakan dalam kehidupan nyata itu adalah copper strike stroke, artinya kabel strike, dan copper crossover, artinya kabel crossover. Kedua itu memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Adapun fungsinya jadi ini aturan penggunaan kabel strike, dimana nanti yang pertama kabel strike itu bisa menghubungkan PC ya, bypass Ethernet port 0. Dia bisa menghubungkan PC dengan hub. Kabel strike juga bisa menghubungkan PC dengan switch. Nah, kalau tandanya orange itu berarti dia sedang installing atau pengenalan, dimana dia masih membaca dan belum terhubung. Sedangkan kalau dia sudah tanda hijau seperti ini, dia tuh menunjukkan perangkat satu sama lain itu sudah terhubung dan siap kita atur IP-nya.
Kalau masih orange itu artinya dia masih terjadi proses instalasi atau pengenalan perangkat yang dapat saling terhubung. Selanjutnya yaitu router dengan hub. Kalau switch, kalau ini artinya sudah terhubung. Tadi sebelum di router ini sedikit berbeda. Kita harus pastikan portnya itu harus on. Kalau tidak, dia akan merah seperti ini. Port 0, port 1 merah. Nah, tanda merah di sebuah kabel itu artinya kabel tidak terhubung dan terjadi kesalahan di pengkabelan tersebut. Jadi kalau di router biasanya kesalahan itu kita pas ethernetkan terus klik on, tutup. Nah, dia akan sedang melakukan installing untuk terhubung. Baik, selanjutnya aturan penggunaan kabel crossover, di mana dia menghubungkan PC ke PC. Crossover menghubungkan switch ke switch. Oke. Crossover menghubungkan switch dengan hub. Crossover menghubungkan router dengan PC. Crossover menghubungkan router dengan router. Ini merupakan aturan-aturan yang sangat penting kita ketahui, karena sebuah kabel itu tidak bisa saling dihubungkan. Contohnya router dengan PC, kita menggunakan kabel strike. Di sini kan aturannya router dengan PC harus menggunakan kabel crossover. Kalau kita menggunakan ini, oke, dan kita on kan, config, kita on, dia tidak akan berubah, dia tetap tidak tersambung. Sedangkan kalau menggunakan kabel crossover, kita on kan, kita aktifkan dulu ya portnya, dia langsung tersambung. Ini kita aktifkan port, kita menghapus Ethernet 0 tadi, aktifkan. Ini satu lagi, dia terhubung, dia semua terhubung. Sedangkan ketika kita salah menggunakan aturan penggunaan kabel, dia akan tetap merah. Walaupun kita sudah setting berbagai macam, dia akan tetap merah. Jadi seperti itu. Jadi kawan-kawan harus paham terlebih dahulu aturan penggunaan kabelnya. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan menghubungkan beberapa device ini ke switch, hub, router, dan wireless. Jadi bagaimanakah pengaturannya? Walaupun kabelnya sudah terhubung, mereka belum bisa mengirimkan pesan ataupun data satu sama lain. Jadi yang menghubungkan itu adalah sebuah IP address. Apakah kawan-kawan sudah tahu IP address? Oke. IP address adalah alamat jaringan logika yang mengidentifikasikan host tertentu. Artinya dengan IP address kita dapat berkomunikasi dalam jaringan internet. Nanti IP address komputer yang satu dan komputer 2 harus terhubung, jadi dia bisa menghubungkan beberapa perangkat. Biasanya yang paling sering kita gunakan IP address versi 4. Dia juga ada IP address versi 6. Namun di sini kita akan mencoba IP address versi 4. IP address versi 4 itu dibagi menjadi 4 kelas. Yaitu yang pertama kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas E. Masing-masing kelas itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa kita lihat, ini adalah perbedaan dari IP address. Ini adalah kelasnya A, B, C, D, E. Ini adalah bitnya. Oke. Artinya 1 sampai 127 ini merupakan big
oktetnya. Ini adalah angka binerinya. Angka binerinya. Ini desimalnya, ini angka binerinya. Dan ini adalah tata cara penggunaannya. Jadi dia di sini harus diberi tanda titik ya, titik, jangan lupa agar dia terhubung. Baik, selanjutnya yaitu dari kita lihat IP address kelas A itu angka IP-nya itu mulai dari angka 1 sampai 127. Jadi di sini misalnya kita buat 10, 15, 17 titik 0 atau titik 1. Kalau 0 itu biasanya itu IP default di HP bawaan, jadi jarang digunakan, lebih baik gunakan 1 dan sebagainya. Sedangkan IP address kelas B itu 128 sampai 191. Dan selanjutnya kawan-kawan bisa lihat di sini adalah pembagian-pembagian dari kelas IP address. Selanjutnya yaitu default subnet mask. Dalam IP subnet mask itu menyertai alamat IP tersebut. Subnet mask menunjukkan bagian alamat IP mana yang menunjukkan porsi jaringan dan mana yang menunjukkan porsi host. Subnet itu memiliki panjang oktet yang sama dengan alamat IP. Tiap kelas IP memiliki default subnet mask yang berbeda-beda. Misal seperti yang kita lihat di subnet mask ini, dia itu memiliki ini aturannya biar lebih mudah ya. Networknya ini cuma satu, networknya satu di kelas A, networknya satu. Network itu angka di subnet mask itu 255, artinya itu adalah batasan IP terakhir 255. Jadi sini 255 dan di sininya merupakan 000 karena dia cuma ada 8 bit. Jadi ini hitung 8. Di sini kan ada aturannya, semuanya ini ada 24 bit. Ini 8 dikali 4 24 bit. Jadi karena di sini dia hanya kelas A hanya menggunakan 8 bit, jadi yang aktif itu cuma di bit pertama. Jadi yang 255 ataupun angka itu hanya ada di depan ini. Sedangkan di kelas B dia memiliki 16 bit, berarti yang aktif ada 2 dikali 8. Ya kan, 2 dikali 8 berarti 16. Jadi ada di sini 255 0 0. Seperti ini hasilnya. Sedangkan di kelas C dia merupakan aktif 24 bit. Berarti ada 3. 255 255 255. Jadi networknya aktif ada 3 dan host 1. Seperti itulah pembagiannya. Mungkin untuk pembahasan IP tidak cukup mendalam, cukup untuk itu. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan perangkat device ini untuk menghubungkannya. Pertama, kita menggunakan switch. Klik PC, IP configuration, static. Kita gunakan kelas C 192.168.0.1. Oke, subnet masknya otomatis memiliki 3 network yang artinya 16 bit, yang artinya 24 bit dan host 1. Tutup. Selanjutnya IP configuration di laptop yang tadi kita ketik 192.168.10. Yang tadi kita sudah menggunakan angka 1. Ingat, IP tidak boleh digunakan sama untuk beberapa perangkat. Jadi satu perangkat itu satu IP. Jadi kita ubah di belakangnya menjadi 2 atau angka sebaiknya atau angka lainnya. Subnet masknya ini merupakan bentuk kelas C 24 bit. Oke, tutup. Kita akan cek apakah benar-benar sudah terhubung. Oke, kita cek dengan command prompt. Oke, 192.168.0.1.
0, kita tadi 0.1 itu adalah IP yang di seberang. Maaf, ada yang salah, kita gunakan ping. Oke, jangan lupa untuk mentes kita gunakan kata ping agar dia membaca 2192.168.0.2. Oke, enter. Tunggu, ada kesalahan, maaf. Oh, sini dia 10.2, 0.2, ada kesalahan. Oke, kita coba lagi. Berarti kalau request timeout artinya tidak terhubung, artinya kita tidak akan bisa mengirimkan data ke komputer yang satu lagi. Jadi kalau dia terhubung, tandanya seperti ini kan, 0.2. Oke, reply from itu artinya kita sudah bisa mengirimkan pesan. Oke, kita coba mengirimkan pesan. Ini kita sudah cek ke sini, kita hubungkan lewat sini. Confirm. Oke. Aktifkan ini adalah PDU tadi, kita aktifkan. Setelah kita aktifkan laptop tadi, kita ping laptop yang di sebelah 192.168.0.1. Enter. Jangan tutup, minus, terus kita auto capture atau play. Oke, dia mulai mengirimkan pesan dari laptop ini ataupun data dari laptop ini. Apakah sampai? Baik. Seperti itulah cara HP kita ataupun laptop kita ketika kita mengirimkan data kepada teman-teman kita. Jadi begitulah. Oke, ini kita nonaktifkan dulu. Apakah sudah aktif? Baik. Selanjutnya di hub ini tadi statis. Baik, kita lanjutkan untuk yang menggunakan hub. Di sini yang tadi kita sudah menggunakan statistik, di mana kita harus mengetik IP-nya satu persatu di sebuah PC ataupun laptop. Jadi kalau komputernya banyak, pasti kita akan kesusahan mengetiknya satu-satu. Maka kita harus menggunakan DHCP, di mana dia akan secara otomatis mengisi IP address setiap PC ataupun laptop. Tapi kita membutuhkan tambahan server yang akan mengatur semua komputer-komputer dalam ruangan tersebut. Baik, kita akan atur server. Pertama, klik config DHCP dan kita on. Klik on. Setelah itu desktop IP statistik, kita akan masuk ke kelas A. 10.10.10.1. Oke, ini kelas A artinya hanya satu network, berarti dia hanya 8 bit. Oke. Selanjutnya di PC di PC pertama IP. Oke, dia otomatis terisi di HCP. Di ketiga IP kita di HCP kan. Tunggu, dia otomatis. Mengapa dia 00.1 bukan 10.10? Karena di sebuah IP itu ada tata cara penghitungannya. Kalau kelas A itu agak sedikit berbeda. Kita coba untuk kelas C mungkin. Kalau kelas C hampir sama. Kalau kelas C, kelas C 192.168 10 30 pun bisa, 30.1. Oke. Ini otomatis dulu 20.1 Oke, tutup. Kita DHCP static DHCP, tunggu beberapa saat. Oke. Kalau kelas C dia tetap, kalau kelas A dia memang berubah-ubah karena cuma 8 bit, jadi dia bergeler-geler sehingga 0 di tengah-tengahnya. Oke. Kita akan coba menyambungkan, terhubung tidak.
ini 20.3 command prompt ping 192 168 20.3 enter reply prompt. Oke, reply prompt kita ping sekali lagi, ping, tapi sebelum kita ping kita aktifkan PDU nya. Oke, PC 2 ping spasi 192.168.20.3 enter. Jangan tutup auto capture play. Oke, dia mulai mengirimkan pesan. Oke, tanda checklist akan berada di PC 3 karena kita mengirimkan di sini. Kan dia mengirim kembali, berarti sudah menyatakan bahwa kepadanya sudah sampai. Oke, sini checklist. Oke, berarti data sudah terkirim. Jadi seperti itu dalam penggunaannya. Oke, apanya masih aktif PDU nya. Oke, kita lanjut. Tunggu. Baik, untuk menggunakan hub berarti sudah selesai. Selanjutnya kita menggunakan router. Router berarti tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia menghubungkan dua kelas IP dengan dua kelas IP yang berbeda. Berarti di sini nanti kita buat kelas A, di sini kelas B. Oke. Kita atur IP. Kita atur router. Pas Ethernet 0, pas Ethernet berarti PC 4. Pas Ethernet 0 kelas A 10 titik 255. Akhir IP-nya 255.0.0. Oke. Pas Ethernet 2 yaitu kelas B. Kelas B adalah dari 128 sampai 191. Kita buat 128 anak 128 128.100.254 ya biasanya. Oke, RIP. Di RIP-nya tadi kita kelas A 10.0. Awalnya 10.10.0. Oke, berarti ini adalah IP yang akan kita berikan kepada PC 4. Oke, lanjut. Tadi 128.110. Oke. 128.110.0. Oke. Selanjutnya ke PC IP DHCP statik 10.10.10.2. Sebenarnya kita buat 2. Default gateway itu adalah IP yang kita atur di sini, IP FA0 tadi. FA0 berarti 10.10.10.255. Oke. Lanjut di IP configuration-nya. Di sini tadi 128.110.2. Oke, kelas B 128.110.254. Oke, tutup. Kita coba ping yang di sebelah. Ping
10.2. Oke, dia ada satu bermasalah, tapi itu tidak masalah karena dia masih request timeout. Kita buktikan dari pengiriman. Kita buktikan mengirim dari sini. Tadi dia IP-nya 128, ping 128.110.2. Oke, kita aktifkan. Oke, aktif. Setelah aktif, kita enter auto capture. Oke, tidak terlihat. Dia mengirimkan. Apakah terkirim? Baik, terkirim. Kalau dia tidak terkirim, itu nanti dia akan balik dari sini ke sini. Itu artinya kita sudah menghubungkan dua kelas IP yang berbeda. Baik, kita lanjut. Kita nonaktifkan PDU. Ini adalah PDU. Ini PDU dan kita nonaktifkan saja. Oke. Selanjutnya yaitu wireless. Sebelum kita mengatur ke wireless atau IP ini, IP di wireless, kita pergi ke laptop. Oke, ini laptop. Matikan dulu laptopnya. Terus masukkan ini. Oke, masukkan ini. Masuk YouTube. Lagi laptop 3. Matikan. Ini sudah ada. Ini adalah kabel. Ini merupakan port untuk kabel. Jadi karena kita menggunakan WiFi, kita tidak menggunakan ini. Jadi klik port, klik tahan, buang ke sini. Oke. Klik linkis untuk menangkap IP-nya. Untuk menangkap karena kita menggunakan kabel untuk menangkap WiFi-nya. Hidupkan laptop. Ini tadi laptopnya sudah hidup. Belum. Jangan lupa hidupkan laptop. Oke. Ini belum hidup. Kita coba atur config LAN. Oke, ini bisa diubah, bisa tidak diubah sesuai IP. Ini adalah bawaannya. Misalnya kita menggunakan kelas A ya, 10 tidak 10, menggunakan 15 19 10.1. Oke, dia cuma 8 bit, berarti host networknya cuma 1. GUI, di GUI kita menggunakan di wireless misalnya di sini Orbit di administration ganti jadi misalnya admin sini admin. Ini ada passwordnya agar orang tidak bisa mengambil asal-asalan IP kita. Setelah itu kita save setting, tutup, klik laptop, desktop, tadi link di situ, connection, refresh. Kita tunggu dia menangkap WiFi seperti di HP. Kita harus mengklik WiFi dan kita melihat ini, klik dan konekkan. Oke, sini sudah terkonek. Oke, sudah, dia sudah terhubung. Satu lagi laptop ini, desktop, PC wireless, connecting, refresh.
bisa nampak. Oke, klik connect, kita konekkan. Oke, kita sudah berhasil menghubungkan link. Kita mau coba, di sini sudah ada IP otomatisnya. Oke. Jadi walaupun kita tidak menggunakan kabel, IP-nya akan tetap ada di HCP 100, 15, 100. Yang ini 101. Berarti di sini kita bisa 101 ya. Ping 15.0.0.101. Oh, 101, maaf. Kita aktifkan PDU. Setelah aktif, auto capture, enter auto capture. Maaf. Baik, mungkin ada pengaturan selanjutnya untuk menghubungkannya, tapi dia macet, maaf, komputernya sedikit bermasalah. Tapi itu artinya dia berhasil karena dia sudah terhubung. Begitulah cara kita mengkonfigurasi ataupun menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, cukup sekian. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.